Amin. Oke ya, sekali lagi saya ucapkan salam ya, selamat malam semuanya. Eh, kita sudah sampai di lesson yang kedua. Saya beli review dulu seperti biasa sebelum kita mulai ke lesson malam ini. Em, em, pada pertemuan yang pertama kita sudah belajar mengenai eh, maksud saya lesson yang pertama kita sudah belajar mengenai overview perjanjian lama di mana ada 9 tahap yang terjadi di seluruh era perjanjian lama mulai dari kejadian sampai Maliaki, Lagi. dan itu ada 9 tahap ya kalau saudara masih ingat. Ada masa awal-awal penciptaan, early stages, di mana di situ ada 4 peristiwa, yaitu penciptaan, kejatuhan manusia, lalu air bah, dan menara Babel. Setelah itu, mulai dari pasal 12 sampai pasal 50, dan seterusnya sampai kitab Maliaki membicarakan tentang perjalanan bangsa Israel. Ya, tahap kedua itu masa bapak-bapak leluhur Israel. Di situ ada 4 tokoh yang besar yang kita kenal, Abraham, Ishak, Yakub, dan Yusuf. Ya, pada masa Yusuf lah bangsa Israel atau keluarganya dibawa ke Mesir karena ada kelaparan yang melanda seluruh bumi. Akhirnya mereka berada di Mesir dan diperbudak di sana selama 400 tahun setelah Firaun yang baru tidak mengenal Yusuf. Nah, setelah itu bangsa Israel menjerit keluar dari memohon agar keluar dari perbudakan, lalu Tuhan mengirim Musa. Nah, itu masuk ke masa Exodus, masa-masa keluaran. Di masa pemimpinan Musa, mereka hampir saja masuk dengan Musa, tapi Musa gagal masuk karena ada satu kesalahan. Sehingga Yosua melanjutkan era kepemimpinan Musa, dan mulailah mereka merebut tanah Kanaan. Itu masuk ke era conquest atau masa penaklukan tanah Kanaan. Kemudian setelah itu mereka diperintah oleh hakim-hakim karena mereka menyembah ilah lain di masa itu, sehingga masa hakim-hakim ini menjadi masa kekelaman di Israel yang eh, menyebabkan bangsa Israel menjerit kepada Tuhan. Lalu setelah itu Tuhan membangkitkan atau beberapa hakim untuk menolong mereka, dan akhirnya mereka bertobat, lalu begitu lagi berputar. Itu masa kekelaman di Israel. Setelah masa hakim-hakim mereka minta raja, lalu Tuhan memberikan raja. Yang pertama Saul, Daud, lalu Daud digantikan oleh Salomo. Setelah Salomo meninggallah bangsa Israel terpecah menjadi dua. Kita masuk ke masa yang keenam, masa kerajaan bersatu itu yang tadi 3 raja itu ya. Kemudian masa yang ketujuh mereka terpecah di bagian selatan dan utara. Yang utara akhirnya dibuang ke Asyur, yang selatan dibuang ke Babilonia. Itu masa captivity atau masa pembuangan. Lalu akhirnya Tuhan mengembalikan mereka ke tanah perjanjian yang kita sebut masa mereka kembali dari pembuangan. Nah, saudara, apa yang kita lakukan itu kayak nonton sepak bola. Kalau saudara nonton sepak bola itu dari tribun ya, atas ya, saudara bisa lihat tuh semua yang terjadi di lapangan. Nah, kalau kita nonton di bagian bawah di kursi pelatih, sebenarnya itu pelatih kurang gitu bisa ngelihat apa yang terjadi di lapangan. Makanya ada beberapa pelatih yang minta duduk agak sedikit ke atas sehingga mereka bisa melihat apa yang terjadi di bawah lapangan itu. Nah, apa yang kita lakukan dengan belajar overview ini seperti itu kita. Jadi kita itu melihat Alkitab dari atas sehingga kita lihat panorama. Oh, kayak begini tahap-tahapnya. Ya, secara umum saja, secara general. Nah, kalau saudara mengingat tahap-tahap itu dan mengerti informasi ini membantu sekali untuk saudara bisa mengerti Alkitab dengan lebih baik lagi. Ya, nah setelah mereka kembali dari pembuangan, lalu terjadilah 400 tahun silent year, di mana Tuhan tidak mewahyukan Alkitab. Kemudian di masa 400 tahun ini bukannya berarti nggak ada terjadi event, ada banyak terjadi peristiwa-peristiwa di dalam sejarah bangsa Israel, dan peristiwa itu salah satunya adalah munculnya satu raja yang sangat kuat yang bernama Alexander Agung.
Ya itu kita sudah belajari minggu lalu. Lalu ingat ya waktu masa eh, pembuangan itu, ini saya sudah record ya. Ya sudah. Ya, ya Elisa sudah direcord. Thank you untuk reminding. Eh, Iya, jadi waktu bangsa Israel dibuang, ke kondisi eh, kingdom atau kerajaan yang terjadi pada masa itu berubah-ubah. Jadi Babilonia diganti dengan Medo Persia, bukan diganti, dikalahkan dengan Medo Persia dikalahkan dengan Yunani. Lalu Yunani dikalahkan dengan Romawi. Nah, pada masa 400 tahun gap itulah kerajaan Yunani tumbuh menjadi kerajaan yang kuat di bawah kepemimpinan The Great Alexander the Great ya, atau Alexander Agung. Nah, Alexander Agung ini berhasil menguasai banyak wilayah-wilayah sampai ke daerah India, namun dia mati muda. Setelah dia mati muda, dia tidak punya keturunan, lalu di wilayahnya atau kekuasaannya dibagi menjadi kepada 4 jenderalnya. Dan salah satu jenderalnya yang sangat bengis dan mempengaruhi kehidupan bangsa Israel adalah Antiochus Epiphanes, yang menajiskan bait suci dengan mempersembahkan hewan atau babi ya, yang adalah binatang yang diharamkan oleh orang Yahudi, juga membawa patung dewa Zeus ke sana. Nah, karena hal itulah menimbulkan pemberontakan pada masa itu yang dipimpin oleh Judas Makabus. Dia menang lalu berhasil mengusir kelompok dari Antiochus Epiphanes ini dari Israel. Tetapi di era ini juga muncul orang-orang yang nanti kita akan ketemu di perjanjian baru. Kelompok-kelompok orang ya, yang saya sudah jelaskan sebelumnya, ada golongan Saduki, golongan Farisi, golongan Zelot, dan juga golongan Esseni ya, yang kita sudah pelajari minggu lalu. Kalau saudara belum mendengar ini, saya encourage untuk dengar rekamannya minggu lalu, sehingga saudara connect, karena perjanjian baru itu dari segi penulisan hanya 100 tahun dia. Nggak seperti perjanjian lama yang kurun waktunya itu 3.600 tahun. Jadi banyak peristiwa yang terjadi di perjanjian lama. Masa hakim-hakim aja itu waktunya tuh length-nya tuh 300 tahun. Nah, karena itulah sebelum kita masuk ke perjanjian baru, kita mesti tahu ada sejarah apa yang terjadi sebelum kitab Injil itu ada dan ditulis gitu. Nah, salah satunya yang tadi saya sudah jelaskan, pergantian kekuasaan di kerajaan-kerajaan yang berbeda. Nah, kenapa tadi saya perlu menyebut ada orang Farisi, Saduki, dan lain-lain itu? Karena itu nanti akan muncul dalam kitab Injil misalnya. Tuhan Yesus berkali-kali bertemu dengan mereka dan berdebat, bahkan mengutuki mereka, mengecam mereka. Ya, jadi orang-orang Farisi ini golongan dari middle class yang sebagai orang hakim gitulah, yang menentukan, oh kamu nggak melakukan ini, kamu kenapa lakukan ini. Dia juga yang seringkali menghukum orang-orang yang tidak melakukan hukum Taurat. Sedangkan orang Saduki ini orang yang dekat dengan orang pemimpin Romawi, upper class, dan dia tidak percaya kebangkitan misalnya ya, tidak percaya dengan kehidupan setelah kematian dan sebagainya. Sedangkan orang Esseni itu orang yang terobsesi dengan akhir zaman, akhirnya mereka menyendiri di gua-gua, tapi juga mereka senang menulis. Saya sempat nyebut penemuan modern mengenai Dead Sea Scroll adalah salah satu peninggalan penulisan orang-orang Esseni. Dan kemudian juga ada orang-orang Zelot. Orang Zelot ini adalah orang-orang teroris yang tidak senang dengan orang-orang Romawi atau tentara Romawi. Kemana-mana mereka bawa pisau untuk membunuh mereka. Nah, kelompok-kelompok inilah yang dijumpai Tuhan Yesus dalam pelayanannya. Nah, setelah Yunani, lalu Romawi muncul di bawah kepemimpinan Jenderal Pompei. Jenderal Pompei ini berhasil mengalahkan Yunani. Ya, lalu dari sejak itulah kekuasaan dunia beralih kepada kekaisaran Romawi.
Nah, dari kekaisaran Romawi ini muncullah beberapa kaisar yang atau gubernur yang dicatat di Perjanjian Baru. Kita kenal ada Kaisar Agustus ya, kaisar yang waktu itu memberikan sensus pada waktu Tuhan Yesus mau lahir. Kemudian juga kita mengenal ada Raja Herodes, Herodes the Great, yang lahir sebelum Tuhan Yesus lahir, yang memimpin sebelum Tuhan Yesus lahir, dan dia inilah juga yang menyelesaikan bait suci kedua setelah bait suci yang pertama dihancurkan oleh Nebukadnezar. Ya, lalu kita juga ketemu ada tokoh yang bernama Pontius Pilatus. Pontius Pilatus ini adalah gubernur Roma yang mewakili daerah Yudea. Kalau Herodes tadi itu King of Judea. Ya, jadi raja di daerah Yudea, sedangkan gubernurnya itu adalah Pontius Pilatus. Makanya waktu Yesus mati mau disalib, waktu Yesus diserahkan sama Pilatus bilang ini bukannya jurisdiction saya, kamu serahkan ke Herodes. Herodes kirim lagi ke Pilatus, begitu akhirnya. Lalu Pilatus lah yang dalam tanda petik ya memvonis Yesus, walaupun dia sebenarnya mau melepaskan Yesus, tapi orang banyak di situ menekan Pilatus. Dibilang kalau kamu melepaskan orang ini, engkau bukannya temannya Kaisar, karena Yesus ini mengaku sebagai raja orang Yahudi. Gitu. Lalu akhirnya Yesus disalib. Padahal Pilatus sudah mau berusaha membebaskan Yesus. Dia bilang, ada satu orang yang biasanya kita bebaskan setiap tahun saat ini. Siapa yang mau kau bebaskan? Barabas atau Yesus? Mereka teriak, Yesus, salibkan dia, salibkan dia. Menyedihkan ya. Akhirnya Yesus disalib dengan peristiwa itu. Nah, itu Pontius Pilatus. Setelah peristiwa itu, tidak banyak nama-nama yang disebut memasuki kisah para rasul, tapi dunia mengakui dan sejarah gereja mencatat di era kisah para rasul, di zaman rasul-rasul setelah Yesus mati, karena setelah Yesus mati pelayanan Tuhan Yesus itu dilanjutkan, tongkat estafet itu diberikan kepada 12 rasul ya, minus Yudas, digantikan Matias, kemudian terakhir Paulus dipanggil waktu dia berjalan ke Damsik. Nah, dari pada masa rasul-rasul inilah terjadi penganiayaan, dan kaisar yang pada saat itu bertanggung jawab untuk menganiaya orang Kristen adalah Kaisar Nero. Ya, Paulus pun dipenggal pada masa kekaisaran Nero. Ini sangat menyedihkan sekali ya. Dan Nero ini seorang yang haus kekuasaan, juga punya gila lah dia ya orang ini. Sampai saya sempat bilang minggu lalu dia sempat membakar kota Roma karena dia nggak diizinin untuk membangun kota Roma, tapi dibakar. Lalu kan kalau kota itu terbakar harus di-blame, ada orang yang di-blame, dan dia blame orang-orang Kristen. Pada masa itulah orang Kristen makin dianiaya. Nah, itulah sejarah dan latar belakang kitab Perjanjian Baru. Sebelum Injil ada, seperti itu saudara mesti ngerti sedikit banyak ya. Saya hanya memberikan sedikit saja dari latar belakang yang terjadi di dalam era Perjanjian Baru. Nanti kalau saudara bisa membaca sendiri di sumber-sumber lain silakan saja, tapi paling enggak informasi ini akan membantu saudara untuk mengerti panorama Alkitab secara keseluruhan ya, mengenai Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Nah, sekarang kita akan masuk kepada overview kitab-kitab yang ada di Perjanjian Baru ya, tapi kita mulai dari ini dulu. Kalau mau diberikan garis besar mengenai Alkitab yang saudara pegang, kita bisa menyimpulkan seperti ini ya. Kalau saudara mau bagi Alkitab menjadi dua, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru ya, which is yang kita sudah tahu ya, seperti ini. Perjanjian Lama itu disebut dari awalnya penciptaan, lalu di bagian yang terakhir nanti ada new creation, ada creation, new creation. Old Testament, New Testament. Singkatnya Old Testament itu looking forward for Christ's coming, sedangkan New Testament itu looking backward untuk Christ coming. Nah, saudara ada di era mana sekarang? Di era Perjanjian Baru tentunya. Nah, saudara tidak
mengalami karena kematian dan kebangkitan Yesus secara fisik, saudara tidak melihat, tapi saudara looking back to what Jesus have done on the cross. Ini sangat penting sekali ya, karena kita diselamatkan oleh Yesus. Orang di perjanjian lama selamat karena melihat ke depan, lalu kita melihat ke belakang apa yang sudah Tuhan Yesus kerjakan. Nah, ini dua kesimpulan yang sangat singkat sekali kalau saudara mau mengerti Alkitab. Jadi kalau nanti orang tanya, Alkitab kamu itu isinya apa sih? Oh, dua, perjanjian lama dan perjanjian baru. Oh, perjanjian lama itu apa? Kok lama disebut lama? Emang bukunya, kitabnya udah lama? Orang kan nggak ngerti kan? Nah, saudara jelasin, oh di perjanjian lama itu Tuhan menyatakan, memberikan informasi mengenai akan lahirnya juru selamat. Karena manusia itu berdosa dan tidak bisa melakukan hukum-hukum Tuhan dengan sempurna. Gitu ya. Nah, jadi kalau saudara mau menginjil kepada orang gitu ya, mereka bilang, kamu yakin gak kamu selamat? Oh ya, saya yakin. Kenapa? Karena saya orang baik, saya gak pernah membunuh, gak pernah berzina, dan lain sebagainya sih. Mereka cuma sebut dosa-dosa yang besar. Lalu kalau saudara mulai tanya deep ke dalam hati mereka, lalu tanya, pernah gak kamu berbohong? Oh iya pernah sih. Berapa kali kamu berbohong? Wah, nggak kehitung. Kalau orang berbohong, itu disebutnya apa? Pembohong. Nah, teman tahu nggak, pembohong itu nggak layak masuk surga misalnya. Lalu saudara tanya lagi mungkin, apakah saudara pernah berzina? Oh, saya nggak pernah berzina. Pernah nggak kamu mikirin porno di pikiran kamu? Oh ya, itu pastilah pernah. Nah, kan kamu juga itu, kata Tuhan Yesus, kalau kamu berzina itu bukan hanya sekedar tindakan, tapi di dalam otak pun udah berzina. Nah, itu baru dua dosa tuh. Itu udah cukup mengirim engkau, Anda, saudara ke neraka, ke hukuman kekal. Karena itu saudara perlu juru selamat. Nah, itu berita Kristus di perjanjian lama yang akan datang. Di perjanjian baru, Yesus sudah datang, dia mati, bangkit, naik ke surga, menebus manusia dari dosa. Nah, seperti itu. Jadi ini sangat penting ya kalau saudara mau menginjil atau memberikan informasi mengenai Alkitab kepada orang lain. Lalu yang berikutnya, ini saya sudah singgung berkali-kali ya. Saudara harus ingat ini juga membantu saudara untuk mengerti Alkitab secara keseluruhan. Perjanjian baru, perjanjian lama itu ada 5 kitab hukum, 12 kitab sejarah, 5 kitab puisi, 5 kitab nabi-nabi besar, 12 kitab nabi-nabi kecil. Saudara lihat daftar isi di Alkitab saudara, apakah yang digital ataupun yang di buku, dalam bentuk buku. Ini sesuai daftar isi yang saudara punya. Jadi kalau saudara lagi mau lihat 12 kitab sejarah, ya saudara mulai dari kitab ke-6, which is mulai dari kitab Yosua dan selanjutnya. Ya. Jadi ini kalau diurutkan totalnya di ayat yang itu 39 perjanjian lama, yang perjanjian baru itu 27 ya. Nah, ini hal yang perlu saudara ingat. Nah, sekarang mari kita masuk mulai kepada perjanjian baru. Dalam memasuki perjanjian baru kita tidak harus menyentuh pelayanan Kristus. Nah, pelayanan Tuhan Yesus itu tentunya dimulai hanya 3,5 tahun kurang lebih, sangat singkat sekali. Sedangkan Alkitab perjanjian baru, khususnya Injil, itu hanya mencatat sejarah kelahiran Yesus dan silsilahnya sangat singkat sekali. Lalu dia tahu-tahu Yesus muncul umur 12 tahun. Ingat ya, waktu dia berada di bait suci sedang berbicara, berdebat dengan orang-orang ahli-ahli Taurat, guru-guru agama pada saat itu. Ibunya Maria mencari Yesus dan kebingungan, di mana kamu Yesus? Ternyata dia lagi di bait suci ngobrol-ngobrol dengan para petinggi-petinggi agama Yahudi, tapi pengetahuannya udah luar biasa. Setelah umur 12 tidak ada record. Nah, ini kalau orang Islam percaya kitab Injil Barnabas dan yang lain, katanya Tuhan Yesus pernah menghidupkan burung pipit yang mati. Saya nggak tahu, pokoknya itu tidak ada dicatat di Alkitab. Kalau tidak dicatat ya kita tidak perlu spekulasi. Tiba-tiba Yesus muncul umur 30, dia siap untuk dibaptis. Nah, pada saat kita bicara mengenai Christ ministry, pelayanan Yesus, tentunya kita hanya konsentrasi di 3,5 tahun terakhir pelayanan atau hidup Tuhan Yesus. Ya, itu kita tahu ya, nanti di sini ada kelahiran, lalu ada pembaptisan, lalu pada saat Yesus mulai pertama kali melayani, itu Yesus membersihkan bait suci.
Itu di kitab Yohanes 2 ayat 13. Nanti saudara baca sendiri di rumah. Yesus itu 2 kali membersihkan bait suci ya. Di Yohanes 2 dan Yohanes 7. Itu 2 occasion yang berbeda. Yang pertama itu di awal-awal pelayanannya, tahun pertama. Sedangkan yang pembersihan bait suci yang kedua itu di tengah-tengah dari 2 tahun kedua dan masuki tahun ketiga. Ya, lalu setelah tahun pertama selesai, Yesus mulai memasuki tahun kedua, dia mulai melakukan pelayanan di daerah Galilea. Ya, ada di early, middle, later itu daerah Galilea. Setelah pada masa akhir tahun kedua, Yesus memasuki daerah Tirus dan Sidon atau Sidon ya. Ini Yesus melayani di sini memberitakan Injil. Pada tahun ketiga, Yesus mulai bergerak ke daerah Yudea, lalu ke daerah Perean, dan akhirnya memasuki masa minggu sengsara yang dibilang dengan Passion Week. Ya, sebelum Yesus memasuki masa sengsara, Yesus memasuki Yerusalem dengan mengendarai keledai. Ingat ya? Pada waktu itu orang mengamparkan daun-daun palem ya. Lalu mereka berteriak, Hosana, diberkatilah orang yang datang dalam nama Tuhan. Ya kan? Nah itu Yesus memasuki Yerusalem tuh. Nah disitulah Yesus mulai habis itu memasuki masa sengsara. Ya saya sudah sempat membuat renungan tuh hari Minggu dia ngapain aja, hari Senin dia ngapain, hari Selasa dia ngapain. Sampai hari Kamis Yesus berada di upper room. Itu dicatat mulai dari Yohanes 13 sampai Yesus disalibkan. Di situ Yesus perjamuan malam dengan murid-murid, Yesus membasuh kaki murid-murid. Ingat ya, Yesus juga menyatakan di rumah Bapakku ada tempat tinggal, pasal 14 Yohanes, pasal 15 Yesus berbicara mengenai dia adalah pokok anggur yang benar. Lalu pasal 16 dilanjutkan lagi, pasal 17 Yesus berdoa syafaat karena dia berada di Getsemani. Terus begitu sampai akhirnya Yesus dihianati oleh Yudas, ditahan, kemudian mulai dibawa di pengadilan, kemudian dia disalibkan. Setelah disalibkan dia bangkit, dan setelah bangkit, setelah hari 40 dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa. Itulah yang dia lakukan saat ini. Saudara dan saya berada di pelayanan Tuhan Yesus di sorga. Karena dia sekarang sudah dimuliakan dan duduk di sebelah kanan Bapa. Dia menjadi imam besar agung kita. Ya, saya sudah sempat nyatakan di khotbah saya, kalau di zaman perjanjian lama, imam itu selalu berdiri dan berjalan dan bergerak. Tapi Yesus dikatakan duduk, saudara. Kenapa? Itu menandakan bahwa pekerjaannya sudah selesai. Sedangkan imam itu selalu bisi. Dupanya itu mesti terus nyala di hadapan Tuhan. Lalu dia membawa korban, menyembelih korban tuh ratusan ribu korban dia mesti sembelih dia untuk mengadakan pendamaian umat terhadap Tuhan. Tapi begitu Tuhan Yesus selesai mengorbankan darahnya, kata kitab Ibrani dia selesai melakukan semua itu, dan semua itu yang di perjanjian lama hanya bayangan saja. Nah, inilah pelayanan Tuhan Yesus secara garis besar yang saudara dan saya paling tidaklah mesti mengerti. Ya, karena dia ini juru selamat kita, saudara harus tahu pelayanan Tuhan Yesus, karena itu ditulis di kitab Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Nah, setelah ini kita akan masuk ke pelajaran berikutnya, yaitu mengenai kitab-kitab yang ada di Perjanjian Baru. Ya. Nah, kalau Novi misalnya belajar kitab-kitab individual itu juga nggak apa-apa. Nah, ini saya lihat dari overview-nya. Jadi saling melengkapi ya. Jadi saudara bisa gunakan berbagai macam tool untuk saudara bisa belajar Alkitab. Ya, kalau nanti semua topiknya udah selesai, mungkin suatu hari kelak saya bisa lakukan eksposisi kitab per kitab. Ya, dan itu memang waktu yang sangat panjang sekali ya. Saya Pak Ade juga tahu mengikuti pelayanan John MacArthur. Dia itu khotbahnya tuh expository verse by verse. Setelah pelayanan dia yang ke-50 berapa gitu baru selesai perjanjian baru. Saudara bayangin tuh. Satu pasal itu dia bisa 7 minggu pertemuan untuk membahas, saudara. Satu pasal loh, dibahas verse by verse.
Jadi pada saat misalnya dia ngomongin ada ketemu Kaisar Agustus itu dia jelasin tuh. Kaisar Agustus secara mendetail nih orang dari mana, keluarganya siapa, ya terus begitu. Begitu ada kata-kata yang penting dia stop, dia jelasin. Ah itu takes time ya. Dengan usia saya yang seperti ini mungkin sampai saya meninggal pun nggak akan bisa cukup untuk mengcover itu. Tapi as long as God has given us opportunity to live, doesn't matter how many years, then we have to use the most of opportunity yang Tuhan kasih kepada kita. Itu renungan malam saya 2 hari yang lalu. Karena hidup ini adalah kesempatan. Nah, ini adalah chart atau kesimpulan kitab-kitab yang ada di Perjanjian Baru. Nanti kita akan lihat secara detail ya. Ada kitab Injil, lalu setelah Injil selesai ditulis, ada kitab sejarah, yaitu kitab Kisah Para Rasul. Ya, aku nih balik sendiri. Ya, kitab Kisah Para Rasul. Lalu di sepanjang penulisan sejarah kitab Kisah Para Rasul, Paulus menulis beberapa surat. Ada surat Galatia, 1-2 Tesalonika, 1-2 Korintus, Roma, Efesus, Kolose, Filemon, Filipi, 1-2 Timotius, dan di tengah-tengahnya ada Titus ya. Lalu ada juga general epistle atau surat-surat umum. 1-2 Petrus, Yudas, Ibrani, 1-3 Yohanes, lalu kitab Wahyu. Nah ini adalah seluruh chart atau komposisi kitab-kitab yang ada di Perjanjian Baru. Ya, jadi paling tidak saudara ngerti nih waktu Paulus nulis kitab Korintus misalnya. Kalau saudara mau lihat detailnya, dia lagi ada di mana? Saudara lihat Kisah Para Rasul 18. Nih, ya. Saudara bisa tahu, waktu Paulus nulis kitab Timotius, dia lagi ada di mana? Oh, dia udah lewatin masa Kisah Para Rasul, tapi dia lagi ada di penjara di akhir hidupnya. Makanya Paulus bilang masa akhir hidupku sudah makin dekat. Ya, dan dia sudah tahu dia mau meninggal. Aku telah memelihara iman. Ya kan, gitu ingat ya. Ini ayat yang sering kali di-quote sama orang-orang yang di batu nisan, orang yang meninggal ya. Aku sudah mengakhiri pertandingan dengan baik. Saudara, itu ayat itu hati-hati loh. Kalau orangnya nggak mengakhiri pertandingan dengan baik, jangan kasih ayat itu loh. Ya, tahu-tahu dia mati dalam keadaan yang nggak baik. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Excuse me, belum tentu. Ini Paulus, saudara, yang nulis yang dia waktu itu mati mau dipenggal, saudara. Ya, jadi hati-hatilah kita pakai ayat karena ayat itu ditulis dalam keadaan apa, saudara mesti ngerti itu. Ya, seperti itu. Ya, kurang lebih. Nah, sekarang kita konsentrasi dulu dari chart ini ke kitab Injil ya. Kitab Injil itu adalah 4 kitab: Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ya, nah saudara ingat saja, kitab Matius itu secara spesifik ditulis oleh Matius untuk menggambarkan Yesus sebagai raja. Makanya di dalam silsilah kitab Matius itu ada silsilah Daud, ya, Daud sampai Abraham. Lalu kalau kitab Markus itu Yesus sebagai hamba, servant. Makanya kalau di dalam kitab Markus itu nggak ada silsilah, Yesus itu busy man. Setelah dari sini Yesus berangkat ke sini lalu menyembuhkan, setelah itu Yesus berangkat sini mengusir orang-orang jahat dan begitunya. Terus begitu, menggambarkan Yesus itu sibuk melayani. Makanya Markus disimpulkan menyatakan Yesus itu sebagai hamba. Sedangkan Lukas ini menggambarkan Yesus sebagai Son of Man atau Yesus sebagai manusia yang lahir dalam bentuk daging. Makanya silsilah yang ada di kitab Lukas sampai ke Adam dan Hawa. Kepada Adam. Kenapa? Karena Lukas dipakai oleh Roh Kudus untuk menggambarkan kemanusiaannya Tuhan Yesus. Nah, setelah itu kitab Yohanes menggambarkan Yesus sebagai the Son of God. Kenapa? Karena Yohanes tidak ada silsilah, tapi langsung dibuka. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dia menggambarkan Yesus sebagai the Son of God, anak Allah yang hidup, yang sudah lahir menjadi daging di dalam pribadi Kristus.
Ya, saudara ingat saja ya, Matius Yesus sebagai raja, Markus Yesus sebagai hamba, Lukas Yesus sebagai manusia, Yohanes Yesus sebagai Allah, sebagai Tuhan. Ya, nah itu kitab Injil, singkat saja karena ini kan overview, bukannya detail ya, jadi untuk memberikan informasi saja. Nah, dari kitab Gospel ini biasanya teolog membagi menjadi dua, yang kita sebut dengan Synoptic Gospels. Synoptic itu dari dua kata ya, syn, saudara tahu syn ya, syn itu bersama-sama. Kalau laptop saudara atau handphone saudara di-sync dengan handphone saudara, itu semua foto atau apa ditaruh bersama-sama together. Sync itu bersama-sama, optik itu kan melihat ya. Optik itu melihat, jadi melihat bersama-sama. Nah, kitab Matius sampai Lukas itu melihat Yesus dalam dimensi dan angle yang berbeda-beda. Makanya dan memiliki kemiripan. Nah, kalau orang yang menentang Alkitab bilang ini mah saling mengkopi satu dengan yang lain, mereka nggak ngerti ya. Kalau orang pergi ke satu tempat bertiga, suruh cerita tempat itu, tiga orang tuh akan punya diskusi yang beda-beda. Tergantung orangnya mau lihat dari mana. Ya kan, saya dulu pernah kasih perumpamaan kan, kalau kita ke Blue Mountain, 3 orang, yang satu senang shopping, yang dilihat, yang dicerita tentang toko-toko yang ada di Three Sisters gitu. Yang satu lagi senang sejarah, dia lihat, Blue Mountain ini ditemukan pada tahun sekian, kenapa ada, dan lain-lain. Nah, sama juga, Matius itu memang dipakai Tuhan untuk menggambarkan Yesus sebagai raja. Makanya istilah Kingdom of Heaven, Kingdom of God itu banyak disebut di dalam Injil Matius. Synoptic Gospel. Nah, sedangkan kitab Injil Yohanes itu dikategorikan sebagai Injil yang berbeda, tidak sinoptik. Kenapa? Karena dia berdiri sendiri, beda dengan 3 Gospel itu. Karena sisi ketuhanan Yesus itu benar-benar ditonjolkan dalam kitab Injil Yohanes. Makanya kita sebut dia sebagai Injil tersendiri. Ya, the Son of God. Dia menggambarkan Yesus sebagai Allah atau sebagai Tuhan. Ya. Nah, setelah kita selesai mempelajari kitab Injil, kita masuk ke kitab surat-surat. Ini tadi saya sudah sebutkan, tapi ini kita lebih detail lagi di sini. Ya, kalau saudara perhatikan ya, kitab Kisah Para Rasul ini ada 28 pasal. Di tengah-tengah kitab inilah Paulus menulis berbagai macam kitab, mulai dari Galatia sampai kitab 2 Timotius. Ini yang disebut namanya Pauline Epistles atau surat-surat Paulus. Jadi epistles itu dibagi 2 ya. Ada Pauline Epistles sama General Epistles atau surat-surat umum. Pauline Epistle tentunya yang menulis Paulus. Sedangkan General Epistles yang nulis itu beberapa orang, yaitu Petrus, Yudas. Nah, kitab Ibrani ini saya memegang posisi tidak diketahui penulisnya. Ada banyak teolog yang berdebat, ada yang bilang yang nulis Paulus, yang nulis Lukas, yang nulis beberapa orang yang lain. Saya mengambil kesimpulan Hebrew ini tidak diketahui penulisnya siapa. Lalu Yohanes menulis Injil Yohanes, 1, 2, 3 Yohanes, dan kitab Wahyu. Ini General Epistle, lalu yang atas ini yang warna kemerah-merahan ini ya, itu adalah Pauline Epistles. Nah, dalam Pauline Epistles ini dibagi menjadi 3. Yang Galatia, 1 Tesalonika, 2 Tesalonika, 1, 2 Korintus, dan Roma, ini problem epistles. Maksudnya problem epistles bukannya epistlesnya ada problem, bukan surat-surat ada problem. Maksudnya Paulus tulis surat kepada gereja atau jemaat yang bermasalah. Ya, di Galatia itu masalahnya apa? Yudaisme menginvade. Sehingga mereka bilang, kita diselamatkan bukan hanya oleh iman, tapi kita juga mesti melakukan ritual Yahudi. Kita mesti disunat. Makanya Paulus, foolish Galatian, kenapa engkau fall from grace? Apakah kamu dibenarkan dengan iman lalu kamu kembali ke hukum Taurat? Paulus address itu di dalam kitab Galatia. Sedangkan 1-2 Tesalonika, Paulus address mengenai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Lalu ada kemalasan di sana karena orang Galatia setelah terima pesan dari Paulus nggak mau kerja.
tentang akhir zaman, tentang uncang-uncang kaki saja, nunggu Tuhan Yesus datang. Itu Paulus nggak suka, lalu dia tulis surat. Dan yang paling banyak masalahnya itu surat Korintus, saudara ya. Ada perpecahan, ada perjinahan di sana, dan lain sebagainya. Paulus tulis surat 1 dan kedua. Paulus sebenarnya sempat nulis 3 surat ke Korintus, tapi yang ketiga tidak ditemukan. Yang ke-1 dan kedua saja yang ditemukan, yang saudara pegang, itu untuk address problem. Demikian juga kitab Roma. Selain itu, Paulus juga menulis surat pada saat dia berada di penjara, yaitu surat-surat Efesus, Kolose, Filemon, dan Filipi. Ini adalah 4 surat yang Paulus tulis saat dia berada di penjara. Kenapa Paulus bisa tulis surat di penjara? Karena waktu itu Paulus penjaranya di penjara rumah. Ya, penjara rumah tapi dikawal ketat oleh tentara Roma. Kenapa Paulus di penjara rumah? Karena Paulus itu Roman citizens. Kalau Roman citizen itu perlakuannya beda sama yang bukan Roman citizen. Makanya Paulus itu matinya enggak disalib. Karena orang-orang yang warga negara Roma itu diperlakukan lebih baik dibandingkan yang bukan warga negara. Kalau Petrus itu karena bukan warga negara Roma, dia disalib matinya. Ya, walaupun dia minta disalib terbawah, kepalanya di bawah. Paulus enggak, gitu. Nah pada saat Paulus berada di penjara, itulah dia menulis 4 surat itu ya. Efesus, Kolose, Filemon, dan Filipi. Sedangkan surat-surat yang jenis ketiga yang lain adalah pastoral epistle. Nah, ini surat-surat di mana Paulus sebagai bapa rohani, yaitu kepada Timotius yang menggembalakan di Efesus, dan juga kepada Titus yang menggembalakan di Crete. Makanya Paulus memberikan encouragement, Titus, kalau mau angkat penatua, ini syarat-syaratnya. Paulus tulis, katakan kepada orang tua harus begini, katakan kepada anak-anak muda harus begini. Lalu Timotius juga, Paulus juga ingatkan lagi, ayo jangan patah semangat Timotius, bakar terus apa yang sudah ada dalam dirimu oleh penumpangan tangan kami dan lain sebagainya. Paulus memberikan semangat kepada Timotius yang waktu itu udah hampir menyerah jadi gembala. Memang ternyata kerjaan gembala itu nggak mudah, saudara ya, banyak tantangan. Makanya Paulus harus memberikan semangat begitu kepada anak rohaninya. Akhirnya Paulus meninggal setelah dia menulis 2 Timotius. Di 2 Timotius 4 lah Paulus bilang masa akhir hidupku sudah dekat. Dan Paulus memang benar mati dipenggal kepalanya oleh Nero. Nah, itu surat-surat Paulus ya. Sedangkan surat-surat yang general itu ada kitab 1-2 Petrus, Yudas, Ibrani, kemudian 1-3 Yohanes, dan kitab Wahyu ini kitab yang kategorinya tersendiri, yaitu kitab nubuatan. Kenapa disebut kitab nubuatan? Novi harusnya udah tahu nih, kenapa Wahyu disebut kitab nubuatan, Novi? Ya karena itu, karena reveal what's gonna happen in the future. Yes, good, benar. Karena apa yang akan terjadi di masa depan itu Wahyu kasih tahu. Walaupun 3 pasal pertama, pasal 1, 2, dan 3 itu menggambarkan era gereja dari segala zaman. Di mana ada gereja yang suam-suam kuku, ada gereja yang udah mulai kehilangan kasih yang mula-mula. Yesus ngomong kepada jemaat di Sardis, di Efesus, di Philadelphia, dan sebagainya. Ya, nah itu kitab Wahyu. Nah itulah saudara overview dari surat-surat yang ada di Perjanjian Baru. Nah sekarang kita coba menyempit ya kepada surat yang Paulus tadi saya sebutkan. Ya, yang surat yang ada di penjara, Paulus menulis Efesus itu Paulus menyatakan mengenai bagaimana posisi kita di hadapan Tuhan, heavenly position juga di surga nanti. Lalu bagaimana kita menjalani hidup kita di bumi ini. Lalu di kitab Kolose, Paulus secara spesifik deal dengan heresy, yaitu aliran sesat yang bernama Gnosticism yang berkembang pada masa itu di abad pertama. Sedangkan kitab Filemon tentunya memberi surat kepada Filemon agar menolong Onesimus, budaknya yang pernah lari darinya, yang saya sudah jelaskan minggu lalu. Sedangkan kitab Filipi itu tema utamanya adalah rejoice, happiness,
Makanya di kitab Filipi dikatakan rejoice, I say again rejoice. Kata-kata rejoice itu diungkap dan diulang berkali-kali. Yaitu surat yang Paulus tulis di penjara. Sedangkan surat yang ditulis untuk pastoral epistle itu di 1 Timotius Paulus memberikan beberapa instruksi, di 2 Timotius memberikan beberapa kata-kata semangat yang membangun, sedangkan yang di kitab Titus bagaimana melakukan pekerjaan yang baik di dalam pelayanan. Nah, itu kitab-kitab yang ada di dalam penulisan Paulus. Sedangkan yang general epistle ini ya, saya tulis di sini mungkin kekecilan ya. Kalau saudara bisa screenshot, itu ada garis besar kitab-kitab yang ada di kitab 1 Petrus, 2 Petrus, Yakobus, Ibrani, dan Yudas serta 1 sampai 3 Yohanes. Itu tuh yang huruf miring kecil-kecil itu di setiap pasal itu intinya apa aja itu. Tentunya saya tidak mungkin menyebutkan ini satu persatu karena keterbatasan waktu. Nanti saudara bisa lihat sendiri di rumah, ya, bisa di screenshot ini yang saya tulis ini. Itu adalah intisari dari setiap pasal yang ada dalam kitab Yakobus, Petrus, Ibrani, Yudas, 1, 2, 3, Yohanes. Saya cuma mau menggarisbawahi kitab Yakobus ya. Kitab Yakobus itu kan ada pasal yang mengatakan iman tanpa perbuatan adalah mati, ya kan? Yakobus sempat bilang, tunjukkan imanmu, aku tunjukkan perbuatanmu. Kok seolah-olah Paulus dan Yakobus nih bertentangan, ya kan? Karena Yakobus itu dalam surat Roma tegas sekali menyatakan bahwa keselamatan itu karena iman, bukan karena perbuatan. Tapi kenapa kok Yakobus menekankan perbuatan sekali ini? Kenapa gitu? Oh, ternyata ini harus ditafsirkan dengan baik. Martin Luther aja sampai nggak ngerti loh kitab Yakobus nih. Sampai dia nggak mau baca kitab ini karena dia tahu ini kok bertentangan gitu dengan ya Paulus. Padahal kita mesti gabungkan keduanya dengan perspektif yang benar, ya. Begini, Yakobus itu pembenaran di hadapan manusia. Artinya, kalau you mengatakan punya iman, you mesti tunjukkan dengan buah-buah imanmu. Nggak boleh nggak ada buah-buah. Jadi kalau kayak gitu sia-sia, imannya mati gitu. Makanya kalau ada orang bilang, saya orang Kristen loh, tapi kita lihat, aduh ke gereja aja nggak pernah. Ya kan? Nggak ada buah-buahnya sama sekali. Ini saya bilang sama sekali ya. Kalau ada yang sedikit ya nggak apa-apa lah, kelihatan sedikit-sedikit. Mungkin dia namanya carnal Christian. Kristen yang keduniawian, Kristen yang masih hidup di dalam daging. Nah, itu kita mesti kikis terus. Nah, akhirnya jadi ada dua hal yang saling melengkapi. Yang satu dibenarkan oleh iman, yang dua kalau imanmu benar, fruit will be produced. Itu sebenarnya saling melengkapi. Jadi nggak ada pertentangan di sini. Dari mana kita sudutnya melihatnya saja. Ya. Sedangkan kitab Ibrani juga itu kitab yang menggambarkan supremasi atau keunggulan Kristus dibandingkan malaikat, dibandingkan imam besar agung, dibandingkan Musa. Yesus itu adalah gambaran dari apa yang ada di perjanjian lama, dari korban-korban, ritual-ritual. Itu kitab Ibrani itu. Ya, lalu di Ibrani 11 kita tahu di situ digambarkan mengenai pahlawan-pahlawan iman, ya. Karena iman Abraham begini. Karena iman Nuh begini. Kita belajar banyak hal dari kitab Ibrani. Sedangkan kitab 1 Yohanes itu mengenai hubungan kita dengan Tuhan. Kitab 2 Yohanes mengenai follow the truth. Kitab 3 Yohanes itu mengenai support traveling ministries. Dianjurkan kita memberikan tumpangan kepada hamba-hamba Tuhan, hospitality kepada hamba-hamba Tuhan kalau mereka membutuhkan tumpangan pada masa itu. Dan juga di era modern ini kalau hamba-hamba Tuhan lagi travel, kita bisa menggunakan rumah kita untuk jadi berkat, ya. Nah, dan yang terakhir tentunya kita masuk kepada kitab Wahyu. Ini kitab yang sangat sulit sekali untuk dimengerti. Karena itu saudara perlu penunjang tertentu untuk bisa ngerti kitab Wahyu. Dulu waktu saya belum ngerti ya, belajar sendiri gitu waktu saya baca kitab Wahyu nih, pusing banget ya, ada kuda hijau. Nanti Novi akan belajar itu di pasal 6 kalau saya nggak salah ya. Kuda yang warnanya pale, pucat.
ada yang warnanya hitam, lalu setiap kuda itu nanti bawa penghakiman dan lain-lain. Oh, ternyata kalau kita membaca komentari kitab Wahyu dari beberapa teolog yang handal, kita jadi mengerti, oh ternyata itu toh maksudnya. Nah, tadi saya katakan ya, Wahyu itu pasal 1-3 itu bicara mengenai era gereja yang terbentang mulai dari hari Pentakosta sampai nanti gereja diangkat. Sedangkan pasal 4, terutama pasal yang ke-6, mulailah penghakiman Tuhan, yaitu pembukaan 6 materai. Lalu materai yang ke-7 ada 7 trompet penghakiman. Di trompet yang ke-7 ada 7 cawan murka. Nah, itu beda-beda tuh penghakimannya, apa yang terjadi di muka bumi. Nah, di selang-seling antara itu ada penglihatan-penglihatan yang eventnya. Kalau saudara baca kitab Wahyu ya, saudara mesti lihat itu eventnya terjadi di sorga apa terjadi di bumi. Ya, karena Yohanes tuh kadang dibilang, lalu aku melihat 24 tua-tua, 24 makhluk dan lain sebagainya. Ada makhluk yang begini itu visionnya di surga apa di bumi? Ya, nah saudara mesti bedakan. Kalau di bumi itu berarti terjadi pada masa tribulasi. Ya, sedangkan di sorga apa yang terjadi behind the scene, apa yang Tuhan rencanakan gitu. Lalu di kitab pasal 14 ini muncul 144.000 orang yang orang saksi Yehova bilang ini adalah untuk golongan mereka yang ke surga. Which is menurut saya tidak masuk akal karena surga itu bukan hanya 144.000 tapi lebih dari itu. Ya, nah secara garis besar kitab Wahyu itu ada beberapa jenis penafsiran yang kita mesti aware. Saya memegang penafsiran namanya futuristic. Novi gurunya bilang futuristic bukan dia? Dia bilang nggak? Ya, premillennial ya. Premillennial. Terus dia berarti lihat event ini future ya, belum terjadi kan? Ya. Ya, karena ada paham yang lain yang namanya preterist ya. Preterist itu dia menganggap peristiwa di kitab Wahyu itu sudah terjadi pada tahun 70 waktu Kaisar Titus, Jenderal Titus memasuki Yerusalem dan menjungkar balikan Yerusalem pada saat itu. Termasuk menghancurkan bait suci keduanya Herodes. Menurut saya itu tidak masuk akal lah, karena bagaimana mungkin ada langit dan bumi baru udah terjadi kan belum begitu ya. Ada banyak perdebatan yang saya mungkin terlalu panjang kalau saya jelaskan di sini. Ada lagi pandangan kitab Wahyu lihat secara historik. Jadi setiap pasal itu ini udah terjadi, belum terjadi, udah terjadi, belum terjadi begitu ya. Ada lagi yang saya bilang futuristik. Saya lebih percaya ke yang futuristik, bahwa mulai dari pasal 6 sampai seterusnya itu belum terjadi. Pasal 4 lah, kalau mau dimulai dari pasal 4 boleh, karena kan itu penglihatan-penglihatan apa yang terjadi ke depan. Itu belum terjadi. Dan memang belum terjadi karena ada event-event di situ yang nggak pernah terjadi dalam sejarah. Contohnya saya lupa dari pasal berapa itu. Di tulah yang keberapa itu ada gempa bumi yang meninggal itu 1/4 penduduk bumi. Kalau sekarang 1/4 penduduk bumi itu misalnya 6 billion, katakan 6 billion, 1/4 itu kan berarti berapa? 1,5 ya. 1,5 billion people mati. Nggak pernah ada dalam sejarah gempa bumi membunuh 1,5 billion people. Nggak ada. Paling besar mungkin tsunami yang di Aceh aja tuh 250.000 sampai 300.000 orang. Gitu. Ya kan? Lalu ada tulah, bola es itu, hailstone, sampai beratnya 50 pound, itu belum pernah terjadi dalam sejarah. Paling besar juga sebesar bola tenis itu. Hailstorm yang kita terjadi dalam sejarah. Jadi ada beberapa peristiwa yang belum pernah terjadi, tapi orang yang pegang penafsiran itu akhirnya coba cari-cari, akhirnya masuk penafsiran-penafsiran yang akhirnya bukan exegesis tapi eisegesis. Jadi dia masukkan opininya dia ke dalam Alkitab itu. Bahkan pendeta-pendeta terkenal yang pengajarannya bagus pun pada saat dia menafsirkan kitab Wahyu, mereka bisa menafsirkannya berbeda ya. Contohnya ya, saya senang dengan Pak Ezra Soru itu. Dia kalau ngajar tuh bagus sekali, tapi waktu dia ngajar akhir zaman, karena dia dari Reform, dari Presbyterian gitu, dari Protestan ya, dia nggak percaya kerajaan 1000 tahun, dia nggak percaya premillennial, dia nggak percaya rapture gitu, itu akan terjadi. Dia melihatnya beda.
Buat mereka, kitab Wahyu itu simbolik. Saya bilang yes, banyak simbol-simbol, tapi harus ditafsirkan seliteral mungkin. Kalau memang itu make sense, seeks no other sense. Itu kuncinya. Ya, if the text speaks common sense, seeks no other sense. Itu kuncinya menafsirkan kitab Wahyu. Kalau di situ awal-awal Yohanes menulis, sampaikanlah kepada 7 malaikat ya, 7 angel. Itu ternyata setelah itu ditulis tuh bahwa siapa 7 angel ini? Oh, ini ternyata gembala sidang jemaat-jemaat yang ada di 7 gereja di Asia Kecil. Lalu 7 kaki Dian itu apa? Kalau setelah itu ada penjelasannya ya itu pakai. Tapi kalau nggak ada penjelasannya, ya kita harus cari simbol ini maksudnya apa di kitab-kitab lain gitu. Misalnya ada simbol nanti di pasal 12 kalau nggak salah saya, ada simbol seorang wanita yang diserang oleh naga misalnya. Itu wanita itu siapa? Kalau kita lihat, perhatikan baik-baik, wanita itu ternyata Israel misalnya gitu. Nah itu hal-hal yang kayak begitu saudara mesti aware bahwa menafsirkan kitab Wahyu itu nggak mudah gitu. Nah itulah intisari seluruh kitab-kitab yang ada di kitab Perjanjian Baru, dan ini adalah seluruh kitab yang saudara punya di Perjanjian Baru dilihat dari segi penulisannya, waktunya. Jadi kitab pertama itu yang ditulis pertama kali itu sebenarnya kitab Yakobus ya. Lalu yang ditulis kedua kitab Galatia, 1 Tesalonika tahun 51, Markus, Matius tahun 50-60, 1 Korintus, 2 Korintus tahun 55-56, dan seterusnya. Saudara lihat sendiri ya di rumah. Injil Yohanes itu ternyata ditulis later, kurang lebih tahun 85 sampai 90. Waktu Yohanes menulis Injil Yohanes, dia tulis dari Pulau Patmos bersamaan berdekatan dengan dia tulis 1, 2, 3 Yohanes dan juga kitab Wahyu. Ya, sebelum di Pulau Patmos mungkin, lalu buat kitab Wahyu ada di kitab ditulis di Pulau Patmos. Seperti inilah, makanya kurun waktunya tuh nggak panjang. Perjanjian Baru kurang lebih 100 tahun. Dan nggak banyak sejarah yang terjadi, nggak seperti orang Israel karena 3.600 tahun. Makanya ada 9 tahap. Kalau ini overview-nya melihat hanya seperti itu saja. Ya, jadi saya berharap pengetahuan ini walaupun secara brief sekali bisa menambah informasi mengenai pengetahuan kita mengenai Alkitab. Lalu apa sih aplikasi yang kita bisa pelajari dari Alkitab ya? Karena Alkitab itu buku yang sangat luar biasa sekali. Ada beberapa orang bilang gini ya, Abraham Lincoln bilang, I believe the Bible is the best gift God has ever given to man. All the good from the Savior of the world is communicated to us through this book. Saudara coba bayangkan ya, Alkitab itu buku yang terhebat yang Tuhan berikan bagi manusia. Informasi mengenai juru selamat itu dikomunikasikan melalui Alkitab. Lalu William P. White berkata, the Bible is a harp with 1,000 strings. Play on one the exclusion of its relationship to the others, and you will develop discord. Jadi kalau saudara, Alkitab itu seperti kecapi yang dimainkan dengan banyak ribuan senar-senar. Kalau kita mainin satu senar berbeda dengan tidak berhubungan dengan satu dengan yang lain, maka kita ada suara yang tidak enak didengar. Play on all of them, keeping them in their places in the divine scale, and you will hear heavenly music all the time. Wah, ini yang nulis ini karena komposer ya, jadi dia memakan Alkitab seperti kecapi. Adrian Rogers bilang, the Bible is not the book of the day, month, or year. It's the book of ages. Alkitab itu kitab segala masa, kitab segala buku segala masa. Charles Hodge berkata, the Bible is the word of God to such an extent, what the Bible says, God says. Jadi apa yang Alkitab katakan, ya Tuhan katakan. Itu betapa pentingnya Alkitab bagi kita semua. Aplikasi apa yang kita bisa ambil dari pelajaran kita malam hari ini? Rencana Tuhan itu sempurna dan pasti digenapi. Kalau saudara belajar Alkitab dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru menggambarkan grand design, grand plan of God from beginning till the end.
dan semuanya pasti terjadi karena Tuhan merencanakannya adalah Tuhan yang sempurna. Kalau saudara mau aplikasikan dalam hidup saudara ya, rencana Tuhan dalam hidup saudara itu luar biasa. Sempurna dan pasti digenapi. Kalian semua termasuk saya ada di Australia dari Indonesia, itu bukan kebetulan, Tuhan punya rencana. Dan dia sudah menggenapinya dalam hidup kita. Karena itu jangan pernah meragukan rencana Tuhan ya. Ada orang yang udah di Australia tapi kepengen pulang lagi ke Indonesia. Sepi di Australia, nggak ada tukang bakso, nggak ada tukang somai. Siapa bilang sekarang banyak tukang bakso? Di fundraising pada jual tuh tukang somai. Moses saja mau bisnis jualan somai itu sekarang tuh ya. Jadi sekarang memang mesti bikin sendiri. Tapi siapa bilang kalau kita lihat perspektif yang benar, jangan seperti orang Israel. Oh, kami rindu bawang merah yang gede-gede. Bawang merah lah dirinduin, leek lah dirinduin. Di sini juga ada. Apa yang nggak ada di Indonesia ada di sini, yang memang beda, saudara ya. Jadi we have to put everything in perspective lah dalam hidup ini. Kalau saudara yakin Tuhan membawa saudara ke Australia dengan rencana yang indah, percaya, udah stick to that plan gitu. Nanti kalau Tuhan bilang mesti balik lagi ya, saudara mesti yakin bahwa Tuhan benar-benar mau saudara balik gitu. Jangan sembarangan, jangan hanya sekedar emosional doang gitu. Enggak baik saudara kalau hanya emosional saja untuk sesaat, saudara nanti kecewa dan gagal di sana, balik lagi saudara lost time, lost opportunity saudara. Ya. Seperti adik-adiknya Ciges itu kan sempat di Indonesia lama. Sekarang dia kembali ya, wah sayangnya telat. Nah, itu penyesalan kan datang belakangan. Sayang, lost years itu sulit, waktu itu nggak bisa di-redeem lagi, saudara. Yang lewat itu berlalu. Makanya kalau Tuhan bilang kan dalam renungan saya hari ini dan kemarin, Tuhan katakan, make the most of opportunity. Kalau waktunya Tuhan kasih itu pakai sebaik-baiknya. Kalau kita saat ini kerja, finishin itu, lunasin utang rumah misalnya, mortgage. Kalau masih cicil mobil, lunasin utang-utang itu, lunasin cepetnya kalau bisa gitu. Ya, untuk bekerja sama dengan rencana Tuhan. Membaca Alkitab ditujukan untuk transformasi, bukan hanya pengetahuan. Saya berharap apa yang kita pelajari, walaupun ini banyak teori dan informasi, tapi juga bukan hanya sekedar teori, tapi mengubahkan hidup kita. Tadi saya sudah katakan aplikasi di atas, bagaimana kita bisa mengubah cara pandang kita mengenai banyak hal, karena kita baca Alkitab. Alkitab diberikan oleh Tuhan untuk menyatakan dirinya kepada manusia sehingga kita bisa menyembah dan melayaninya. Nanti dalam pertemuan berikutnya kita akan konsentrasi mengenai spesifik nanti doktrin inspirasi dan sebagainya yang menyatakan Tuhan menyatakan secara khusus mengenai dirinya ya dia nyatakan di dalam Alkitab. Gitu. Selain dari ciptaan dan lain-lain, tapi Alkitab itu spesifik lengkap mengenai dirinya. Whatever we need that is necessary to know God has been written in the Bible already. And then kita mesti belajar sungguh-sungguh untuk mengertinya. Lalu yang berikutnya, Alkitab memberitahukan siapa kita, dari mana kita berasal, kemana kita pergi, dan jalan bagaimana kita mencapai tujuan akhir hidup kita. Who we are, where we came from, where we are going, and the way how to reach the final destination of our life. Ini Alkitab. Dan yang terakhir, Yesus adalah pusat utama seluruh isi Alkitab saudara dan saya. Dari Kejadian sampai Wahyu, hanya ada satu pesan, yaitu Tuhan Yesus. Yang sudah mati, bangkit, naik ke surga untuk menebus kita dari dosa. Benang merah yang menghubungkan seluruh kitab-kitab dari kitab Kejadian sampai Wahyu adalah Yesus Kristus. Wah, luar biasa ya Alkitab yang kita pegang. Ada pertanyaan sampai sini? Silakan kalau ada. Ada? Tadi yang kapan waktunya gitu kitab-kitabnya ditulis, kok bisa tahu ya? Maksudnya kapan? Apa pas ditulis sudah dikasih tanggalnya gitu apa gimana? Oh iya. Tanggal spesifiknya nggak dikasih tahu, tapi kecenderungan surat-surat di informasi di dalamnya, namanya itu saya lupa istilahnya. Jadi ada internal information yang ada di kitab itu
bisa tergambar gitu, dia ada di mana gitu. Lalu kalau kita di sejarah itu kan Paulus hidup lahirnya tahun berapa itu bisa dikira-kira misalnya gitu. Dia mati itu makanya tadi tuh tahu sejarah mengenai Nero itu dalam sejarah dunia tercatat bahwa Nero itu misalnya memerintah dari tahun 47 sampai 60 misalnya. Nah, berarti Paulus hidup pada masa-masa kurang lebih itu gitu. Nah, pada saat dia menulis kitab apa gitu misalnya di kitab Tesalonika dia lagi ada di Filipi, oh kurang lebih tahun sekian. Memang nggak exact. Makanya di situ nggak pernah dicatat tanggalnya. Tanggal 5 Januari tahun 60 enggak. Tahunnya saja itu pun dikasih range. Tahun 60 sampai 66 misalnya. Karena memang nggak pasti. Itu cuma perkiraan saja. Memang tidak ditulis tanggalnya, tapi dari informasi yang ada di dalam, lalu kondisi sekelilingnya yang terjadi dalam sejarah gereja maupun sejarah dunia, itu bisa tergambar. Contoh misalnya, Presiden Soekarno, kalau Novi nggak tahu tanggal lahirnya Soekarno, tapi kan bisa dikira-kira. Oh dia ada pada masa Belanda, misalnya begini-begini, menduduki ini, terjadi begini-begini. Oh berarti si Soekarno nih hidup tahun sekian gitu kurang lebih. Jadi sama penulisan Alkitab pun seperti itu. Ya makanya kenapa kita tahu kitab Al-Quran itu ditulis tahun 700. Karena memang Muhammad itu nggak eksis tahun-tahun segitu. Nggak ada, dia masih di awang-awang. Makanya kalau ada yang bilang Injil itu nggak benar, Quran yang benar. Excuse me, your book is written 700 after the fact. Our book is written the closest itu 30 years or 60 years after Jesus died, which is the book of Revelation or John. Yang ditulis tahun 85 sampai 90 itu kan kurang lebih 60 tahun, dekat banget. Bagaimana kitab Yakobus tahun 45 itu cuma 15 tahun setelah Yesus mati loh. Itu dekat banget itu. How can you believe the book that has been written 700 years later or 15 years later? Ayo yang mana? Itu kan orang kadang-kadang nggak make sense gitu ya. Ngomong itu nggak gitu. Nah, makanya kita orang yang berpikir mesti kata calontong, mikir, mikir gitu. Ya. Oke, gitu ya Novi ya. Oke. Ada pertanyaan lagi? Jelas ya? Oke, kalau tidak ada, ayo kalau masih ada lagi. Elisa, Budi, oke? Baik. Kok Ya. ada tips khusus nggak? Maksudnya untuk menyelesaikan baca Alkitab tuh dari Kejadian sampai Wahyu, kayaknya udah coba mulai gitu kan, cuman begitu udah masuk ke Kidung Agung, aduh, ada nggak tips-tipsnya gitu untuk supaya bisa benar-benar, kan ada orang yang bilang, oh saya sampai udah baca berkali-kali dari Kejadian sampai Wahyu, saya bilang, Tipsnya itu ada lagunya. Ku tak akan menyerah akan apapun juga. Nggak begini. Kalau kamu merasa bosen dengan perjanjian lama, kamu selingin aja dengan perjanjian baru. Makanya kalau kamu mau pakai pattern yang DB Immanuel pakai itu di dalam program pembacaan Alkitab harian, itu kita udah berjalan hampir 2 tahun, harusnya udah selesai tuh Kejadian sampai Wahyu. Kenapa? Karena saya selingin misalnya perjanjian lama Kejadian 1, 2, lalu ada Matius 1. Jadi satu hari itu 3 pasal, Kejadian 1, 2, lalu Matius 1. Lalu besokannya Kejadian 3, 4, Matius 2. Jadi itu menghindari rasa bosan. Apalagi nanti waktu masuk kitab Imamat kan udah lebih bosan tuh. Karena 3 pasal ya Imamat 1, 2 diselingi misalnya udah sampai kitab Yohanes, ya Yohanes 1 gitu. Untuk begitu caranya mengakalinya gitu. Ya kalau memang mau. Tapi bisa juga mulai dari Injil aja dulu, Injil. Kalau Injil misalnya masih belum jadi prioritas, baca Injil Yohanes itu harus. Saudara yang kenal punya temen pengen rindu baca Alkitab, anjurkan dia baca kitab Yohanes dulu. Karena di situ menjelaskan Yesus secara sempurna sebagai Tuhan. Ya, setelah kitab Yohanes selesai, suruh dia baca kitab Roma, karena kitab Roma itu menjelaskan posisi kita di dalam Kristus. Gitu. Setelah Roma selesai, suruh dia baru balik kitab Matius, selesaikan sampai Wahyu. Setelah Wahyu selesai, bisa juga ke Kejadian baru. Atau setelah Injil selesai, ke Kejadian dulu,
Selesaikan Maleaki lalu lanjutkan lagi. Jadi ada beberapa trik yang bisa dipakai. Memang selang-seling antara perjanjian lama dan perjanjian baru dalam satu hari itu sangat membantu. Biar kita nggak bosen gitu. Ya. Jadi Terus baca doang gitu ya. iya baca aja dulu. Kalau misalnya ada yang nggak ngerti dicatat, digaris bawahi. Lalu kalau di ini ya sebentar ya. Kalau kasih saya waktu. Karena mungkin Iren belum tahu kalau yang di Jemaat Immanuel ini kan udah tahu ya. Saya sudah post. Mesti dibaca doang kok atau mesti dimengerti satu Apa ayat harus demi satu ayat gitu? direnungin? Karena kan Ya, udah ada direnungin. renungan harian. Ya idealnya kalau saudara mau ya, kalau saudara ada waktu, of course saudara bisa lakukan itu secara direnungkan gitu boleh. Nah Karena ini kalau Iren lihat direnungkan kebaca nggak ini? ambil Ya. Nah ambil waktunya ini lama. Bible Nah, ya. reading plan yang GB Immanuel punya setiap hari, September ini misalnya Ya, ya. ya. Nah itu saya ada udah sampai sekarang hari apa sekarang? 13 ini ya. Yeremia 5152, Yohanes 18. Lalu ini ayat hafalan nih, yang bawah ini ayat hafalan nih. Ayat hafalan itu adalah ayat yang saya jelaskan dalam renungan malam setiap hari yang saya post di grup gereja atau kepada orang-orang tertentu di WhatsApp saya. Nah, jadi ini kayak begini nih membantu kita, ada ayat hafalannya juga. Tentunya kalau saudara mau deep Bible study, misalnya saudara baca Yeremia, tentunya saudara perlu waktu lama. Kalau saudara punya waktu 1 jam untuk belajar ya boleh. Saudara lihat ayatnya satu-satu, tapi untuk purpose saudara, the purpose of reading, baca aja dulu. Yang nggak ngerti saudara garis bawah atau catat, nanti saya tanya atau saya cari jawabannya nanti gitu, boleh. Gitu. Karena kalau misalnya kayak kitab Kejadian kan kitab-kitab sejarah ya, itu kan kitab yang nggak terlalu banyak yang dimengerti. Itu kan narasi aja, penjelasan Yusuf begini gitu kan. Nanti waktu saudara mulai masuk kitab-kitab tertentu yang agak susah, misalnya kitab Imamat, itu saudara mesti bantuan commentary itu penafsiran mengenai kitab-kitab tertentu boleh gitu. Tapi untuk sementara kita nggak usah muluk-muluk dulu, baca dulu aja. Karena kalau saudara terlalu muluk, nanti saudara terlalu over target, akhirnya saudara give up karena capek gitu. Tentunya saudara perlu kekuatan dari Roh Kudus, baca aja dulu, komit untuk baca 1 sampai 3 pasal per day, itu saudara setahun selesai. Ini makanya saya buat sekarang ini begini, saya selingin dengan perjanjian baru dan perjanjian lama. Nah kalau saya bikin kayak begini, ini perjanjian barunya saya udah ulang lagi nih dalam setahun, karena kan perjanjian baru lebih dikit, ya kan? Jadi perjanjian baru udah selesai, nggak apa-apa kita ulang lagi gitu. Nah jadi kalau mau benar-benar sistematis ya udah Kejadian 1 sampai 3 terus pelan-pelan. Kalau saudara sanggup nggak bosen silakan, nggak apa-apa. Itu juga lebih bagus kalau bisa gitu. Ya, jadi Boleh saya gak? saran, kenapa? Boleh gak gue tambahin, Ren? Hmm. Kalau mau sih supaya lebih nggak bosan lagi ya, at least suami istri gitu. Atau kalau bisa ajak anak-anak bagus juga. Jadi nggak Betul. bosan. Soalnya kayak kalau kita ajar Sunday School tuh ya kan kadang kan kita baca juga kan. Nah kalau kita suruh baca keliling, mereka lebih bersemangat malahan, dan itu membuat kita semangat juga. Jadi misalnya 1 pasal, nah, malah kalau misalnya bisa bertiga, berdua gitu bisa lebih dari 1 pasal gitu kan. Jadi kita menginvolvein pasangan keluarga kita juga gitu. Jadi bisa nggak terlalu bosan daripada baca sendiri kan lama-lama aduh ngantuk. Lama-lama ngantuk kan kalau kita bacanya sekeluarga gitu, lebih nggak ngantuk, lebih seru gitu. Iya karena tadi yang Grace bilang ya, misalnya kita jumpai gitu ya, ada 1 ayat gitu ya, ini kenapa ya? Menurut kamu nih gimana ya? Nggak ngerti gitu. Jadi kita jadi belajar gitu. Tapi kan, iya yang seperti misalnya Ko Dede bilang ini begini gitu misalnya gitu. Atau seperti yang pendeta ini bilang itu bagus juga. Ya, tapi kalau suaminya agak males itu agak sulit tuh, atau istrinya agak males, ya udah saudara kan nggak bisa tergantung sama dia, saudara mesti lepas dari influence-nya dia, saudara tetap harus maju terus, gitu. Kalau memang 2 itu sangat bagus dan menurut saya tidak ada bonding, saudara bisa ikut seminar keluarga apapun, siapapun yang khotbah, tapi kalau saudara berdua nggak punya
hubungan yang baik di dalam kehidupan rohani saudara dalam hal baca Alkitab, berdoa bareng itu sulit untuk membuat bonding yang kuat di dalam rumah tangga kita. Ya karena itulah suami istri kayak gini saya seneng Elisa Budi belajar bareng-bareng, Novi sama Edwin itu saya appreciate sekali dan itu valuable time yang saudara spend untuk your relationship juga your growth di dalam Tuhan itu penting sekali. Tapi tentunya yang sendiri nggak apa-apa, Bu, jangan berkecil hati, saudara berdoa agar suami saudara suatu hari tergerak dan punya kedewasaan serta kemauan untuk itu. Yang cuma bisa melakukan itu cuma Tuhan, bukan kita. Nanti tahu-tahu dia mau sendiri gitu dan nggak gampang untuk itu. Ya udah, you commit yourself karena setiap orang anyway at the end harus bertanggung jawab terhadap hidupnya masing-masing. Ya kita nggak Tuhan nggak akan tuntut bagaimana, kenapa suami kamu jadi gitu? Gara-gara kamu. Nah, tiap orang bertanggung jawab sendiri, saudara. Kalau saudara treat your husband, your wife nggak benar, ya saudara bertanggung jawab terhadap your action towards him or her gitu. Ya, silakan ada lagi pertanyaan lain? Kok kalau kita Google ayatnya gimana? Kenapa, sorry? Google. Kalau nggak ngerti Google gimana? Boleh, tapi harus hati-hati ya. Ya masalahnya yang bisa dipercaya yang mana itu? Nah, oke, gini aja deh. Saya kemarin sudah bilang, bentar ya, saya close dulu ini nih. Saya sudah bilang waktu itu ada satu website yang saya pun secara pribadi itu pakai. Saudara pakai website ini yang namanya godquestion.org. Saudara, kalau saudara ke website ini, ya ini saya share screen ya. Ini membantu saudara untuk mencari almost every topic lah menurut saya. godquestion.org. Ini nih, lihat kelihatan linknya ya. Kalau saudara mau ngerti soal apa deh misalnya. Saudara mau cari tentang Pilatus ya, Pilate. Itu ada tulisan tuh. Di sini ya, di search, nanti keluar tuh, who was Pilate gitu. Banyak informasi yang saya dapat itu dari sini. Dan dia mengemas dengan secara singkat sekali misalnya. Di situ dia lihat tuh. Why did the crowd shout crucify him when Pilate wanted bla bla bla? Apa saja ada di sini kalau saudara nggak ngerti. Saudara ke kitab Imamat misalnya ya. Saudara lagi baca korban bakaran, burn offering. Saudara ketik aja di sini. Burn offering misalnya. Saudara enter lalu keluar dia alternatifnya tuh. What is burn offering? What would the aroma of sacrifice be important to God? Saudara kan semua udah bisa bahasa Inggris. Ini baik sekali nih. Ya, jadi kenapa saya harus anjurkan ini? Karena saya ngerti website ini ditulis oleh teolog-teolog yang handal dan mudah dimengerti bahasanya dan dia nggak sesat. Lalu dia alirannya sama seperti yang saya pegang, pre-millennial, pre-tribulation, lalu ya pokoknya yang sama lah teologi berpikirnya gitu. Makanya saya anjurkan ini. Paling simpel ini deh Elisa, kalau Elisa mau bilang dari internet daripada Google, mending langsung ke sini. Ya, misalnya ada pertanyaan apa yang Elisa lagi mau cari tentang sesuatu, most of the time ada di sini. Karena di situ tadi dibilang iklannya almost berapa tuh? Tuh, ya. 7 Oh, bisa email juga tuh. bisa email ya, 9,499 article available dan lain-lain. Terus terang, saya kadang-kadang kalau mau cari sesuatu bahan tentang di khotbah, saya ambil dari sini. Saya nggak malu-malu menyatakannya karena informasi itu bisa didapat dari mana aja. Salah satunya dari sini. Saya selalu ke sini karena dia sangat simple sekali penjelasannya dan nggak panjang, nggak kata-katanya nggak bombastis, kata-kata teolog yang apa namanya benar-benar kita nggak ngerti gitu. Ya, misalnya ya kita ketik justification misalnya, enter. Keluar tuh. What is justification? Dia jelasin. Nah, bahkan dia udah ada di YouTube, dia udah taruh dalam bentuk suara nih. Tuh. What is justification? Tuh. We're going to answer. Kalau saudara You can also discover more. saudara lagi di mobil dengerin, lalu kalau saudara buka app-nya, dia punya app-nya juga yang saya juga udah bikin, udah buat. Saudara lihat install app-nya. Di dalam app-nya itu malah saudara bisa namanya read artikelnya itu di read. Jadi saudara nggak harus baca, tinggal klik play di bawah. Saya suka kadang-kadang sambil nyetir mobil saya play gitu, dia bacain nih. Artikel ini kan sebenarnya dia bacain nih. Yang tadi saya klik ini, semua tuh dibacain tuh.
ada di video ini, di yang What is Justification ini. Enak sekali tuh, singkat banget. Padahal justification kalau dijelasin panjang. Dia ini kayak merangkum dengan bahasa yang sederhana untuk down to earth people. Kalau ada orang-orang down to earth banget yang orang nggak ngerti, dia bisa ngerti gitu. Ya, saya rekomen ini, saudara silakan download app-nya atau langsung di Google saja godquestion.org. Ini bagus dia. Ya, saya rekomen itu. Ya, Thank you, Ko Dede. Oke. ya, Oh, satu lagi kok Dede. ya. Kalau saya sering dengar sermon dari YouTube kayak gitu, Hmm, ya sermon Inggris atau Indonesia gitu. ya. Kalau ada sermon yang mungkin aliran apa nggak ya? Pada ini yang mungkin nggak boleh didengar, itu jangan didengar. Mungkin kan kalau saya dengar sermon kan mungkin asal pencet aja gitu. Yang ada yang kurang bagus nggak gitu kalau nggak didengar apa aliran apa gitu. Teolog. Ya, Biar kalau apa, saya sih tetap hati-hati. untuk anjurkan penjelasan yang sangat bagus, bahasanya simple tapi deep. Saya sarankan saudara ke channelnya Ezra Soru saja deh kalau Indonesia. Karena channelnya Ezra Soru itu dia tuh gampang dimengerti bahasanya tapi juga nggak mengurangi kedalaman. Tapi sekali lagi kalau soal akhir zaman, saudara dia beda dengan saya pengertiannya gitu. Saya sempat komunikasi juga dengan dia di WA. Saya sempat ngobrol-ngobrol juga. Saya bilang, Pak, ini menurut saya gini-gini. Oh ya, memang ya kita sama-sama lah belajar gitu. Ya, maksudnya bagus juga. Tapi dia itu salah satu hal yang orang yang bagus. Lalu kalau sermon di Pantai Costa, dengerin pengajarannya Pak Rubin Adi. Itu bagus. Karena beliau tidak terlalu Pantai Costa kolot banget. Ya maaf ya, tidak seperti model-modelnya Pariaji gitu yang terlalu ngeroh. Atau Philip Mantova yang terlalu menekankan prosperity, misalnya terlalu menekankan pengalaman-pengalaman rohani. Saudara mesti cari guru-guru atau sermon-sermon yang deep, belajar Alkitabnya dibahas deep, text to text. Nah, kalau saudara mau lebih dalam lagi, tentunya saudara bisa ke sini nih. Ini yang saya dan Pak Ade selalu pergi, namanya gty.org. Ini adalah John MacArthur punya website dan ini orang yang unmet mentor for me, buat saya. Dia ini mentor saya yang saya benar-benar kagumi dengan pengajaran-pengajarannya. Saudara, ke seluruh resources yang dia punya itu ada di sini, saudara. Ya, sermon-sermon yang ada ini orangnya yang sekarang udah umur 85 Pak dia. Ya 85 tahun udah mulai sakit-sakitan. Saya pernah ke sekolah teologinya dia di California, di North Hollywood. Saya sempat ngelihat dia lewat, tapi saya nggak sempat salaman waktu itu. Dan saya banyak belajar dari dia. Terus terang aja, teologi berpikir saya itu dibentuk bagian besar dari dia. Kalau saudara mau pelajari websitenya ini, saudara boleh juga download app-nya, namanya gty.org, ada app-nya itu, saudara bisa lihat, dan ini kelihatan nggak ya? Kalau saudara lihat itu ya, di situ saudara bisa download, saudara bisa kapan aja saudara butuhkan, ini namanya nih ya. Ini di download, nama websitenya itu ini ya. Ikonnya ini nih, GTY. Di situ saudara bisa download dan saudara bisa, tadi saya katakan first by first, ya GTY. Bisa first by first, saudara belajar yang tadi saya katakan, saya sudah dengar semua yang first by first dia dari Matius sampai Wahyu, saudara. Itu most of the time saya dengerin waktu saya kerja nyetir truk. Saya banyak nyetir, saya belajar di situ. Jadi ya kalau saudara go to website ini, Budi, kamu nggak akan salah dah. Karena saya Koko juga belajar dari situ, Budi. If you wanna be safe, udah go to gty.org, dengerin yang kamu mau sermon, yang kamu mau pelajari. Kalau kamu ada waktu, mulai download aplikasinya, lalu mulai download Matius 1, 2, 3. Itu Matius aja tuh bisa dia selesai dalam 7-8 tahun baru selesai. Kitab Matius, saudara. Bayangin misalnya. Saya mau nambahin dikit boleh Pak Dede? Kenapa? Kalau mau nambahin sedikit ya mengenai yang tadi.
Kan sebenarnya dia itu ada channel YouTube-nya, namanya Grace to You kan. Ya, betul. Nah, itu kalau buat kita-kita yang mungkin, ya itu kan masalah tergantung orang juga ya. Artinya yang memang suka dengan yang istilahnya pembahasan mendetail, atau mungkin yang merasa, oh itu terlalu dalam buat saya. Tapi ada satu yang bagus saya pikir buat kita yang buat starting point gitu ya. Karena di channel YouTube dia itu tuh dia ada session-session yang tentang question and answer gitu loh. Yes, yes. Nah, itu menurut saya hal yang sering ditanyakan oleh jemaat-jemaat That's yang right. umum, yang Ya, mungkin oleh si John MacArthur sendiri itu nggak pernah, maksudnya ya dia miss gitu loh waktu eh, khotbah di mimbar itu, dia juga nggak nyampe, ya, nggak membawakan itu, tapi itu yang dibahas benar, benar. sama dia itu bagus sih, Bud. Jadi ya saya udah 3 tahun terakhir ini dengerin dia, dan Ya, yang saya suka itu terutama itu adalah yang dia bahas itu sumber utamanya itu benar-benar dari Alkitab gitu loh. ya. Jadi dia nggak yang istilahnya ngomong berdasarkan his own opinion gitu, enggak. Jadi dia tunjukin semua, oke ini ayatnya di sini, ayatnya Ya, di sini. Semua argumen dia tuh benar-benar based on Bible. Itu yang saya suka sih sebenarnya. ya. Thank you, Pak Ade. Iya, itu saya tuh sudah sempat kepikiran juga loh bahwa saya akan menerapkan itu di GBI Manuel. Maybe 1 or 3 times a year, saya mau adakan question and answer, tanya apa aja gitu di dalam ibadah, dalam itu. Mungkin kalau nanti pertanyaannya udah habis, ya udah saya siapin juga, saya akan bawakan firman gitu. Just in case ada jemaat kan kadang-kadang yang nggak terjangkau dalam khotbah, nah dari pertanyaan itu terjangkau. Nah, tadi yang saya bilang di aplikasi ini ya, Grace to You ini nih, ya Grace to You yang ini nih, GTY ini, kalau nanti yang tadi Pak Ade bilang pun ada tuh pertanyaan nih. Kan kalau saudara di sini kan di bawah ada kategori ya, ada broadcast, ada sermon. Nah di bagian sermon ini saudara bisa search by series atau by scripture. Nah kalau by series ada question and answer di sini. Kalau saudara buka, diklik itu ada question and answer yang part berapa, saudara klik lagi, saudara bisa download audionya, atau kalau dia ada videonya, saudara bisa nonton langsung di sini. Nah ini penting, saya sudah seperti Pak Ade, saya sudah mendengarkan yang question and answer itu, karena apa yang dari question and answer itu orang suka nanya yang unik-unik, akhirnya kita dapat yang baru gitu. Nah Pak Esra Soru pun juga punya program dalam channelnya yang Esra Soru menjawab, itu pun saya senang. Dia setiap Selasa tuh biasanya live di Facebook atau di YouTube channelnya, dan saya banyak pengetahuan dari situ. Jadi apa yang saya sudah pelajari ini, kebetulan itu Pak Ade itu mirip gitu dengan yang saya udah dapet gitu ya. Dan kalau saudara tertarik mau mempelajari seperti yang saya pelajari lebih dulu, ya seperti itu. Semoga membantu. Sebelumnya Ya. siapa itu tadi? Kalau ini Pak Esra siapa? Esra Soru. Esra Soru. Iya, ini nih, Koko share sebentar ya. Ini ya. Jadi kalau Budi ini udah baca, klik aja Esra Soru. Ini kalau yang bahasa Indonesia ya. Ya. Menurut saya dia lah yang paling oke dah. Dia juga ini nih, tuh. Dia banyak khotbah-khotbahnya ya. Bagus sekali lah, menurut saya dia bagus. Dia kadang menjawab apa orang-orang yang nyeleneh gitu di YouTube. Ini kemarin dia kasih komen buat si Henry Christianus yang bilang nggak perlu baca Alkitab dan lain-lain ya. Cuma memang ini bukan Pantekosta ya, jadi saudara jangan berharap ngomongin bahasa roh di sini, ngomongin tentang trip ke heaven, trip ke neraka, itu enggak, dia enggak ngomongin begini. Ini benar-benar deep, mempelajari Alkitab dalam perspektif yang benar, saudara. Karena maaf kata orang-orang karismatik dan Pantekosta itu yang seringkali keliru dalam melihat Alkitab. Karena mereka nggak mau belajar gitu, dari bisnismen langsung jadi hamba Tuhan, tapi pengetahuan Alkitabnya nggak kuat. Kalau mereka ini kan sebelum jadi pendeta mereka mesti sekolah dulu, it's requirement. Paling tidak S1 teologi ya. Nggak bisa langsung naik-naik mimbar sembarangan, nggak bisa. Gitu. Nah makanya saya walaupun berada di Pantekosta, saya bilang Tuhan saya nggak mau kayak gitu. Saya mau proper yang belajar, ngerti Alkitab dengan baik, sehingga kita bisa membedakan mana yang tidak baik dan mana yang baik. Nanti kalau saudara udah terbiasa dengan begini, saudara dengar khotbah dari seseorang yang nggak benar, saudara langsung bisa nangkep.
wah ini nggak bener nih gitu. Kenapa? Karena saudara makin banyak pengetahuan yang saudara dapat. Ini Bud ya, Esa Soru. Tapi sorry, satu lagi ada yang karismatik yang bagus juga kok di Indonesia itu yang Mel Atok itu Ya sebenarnya betul, lumayan. Mel Atok juga bagus, benar Mel benar. Atok. Ada makanya saya bilang karismatik beberapa, Mel Atok ada, terus Pak Rubin Adi juga bagus. Jadi saudara bisa bisa search juga ini dia nih. Ya, ini bagus tuh. Dia nih kritikin si Philip Mantopa dan lain-lain. Saudara, ya pokoknya kalau saudara get across informasi dari sosial media, ada yang confused, saudara bisa confirm dengan saya, tanya saya. Paling enggak kan saya mungkin udah lebih dulu di dunia persilatan. Mungkin udah lebih bisa membedakan gitu. Walaupun saya tahu saya masih juga banyak belajar lah, nggak menganggap diri sempurna. Ya, oke. That's good. Hari ini kita bisa tukar informasi ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Good, so far so good ya. Waduh, masih sanggup nggak kalau saya kasih pertanyaan review nih? Apa udah mau selesai? Cepet aja ya. Cepet aja dah. Mulai dari Grace, udah ada apa masih udah tidur Grace? Udah tidur. Di unmute dulu Grace. Masih ada. Oke Grace, coba sebutkan, ini semuanya esai, jawabannya singkat saja. Sebutkan satu pemimpin penting kerajaan Romawi, satu saja yang ada, yang pernah ada, yang memerintah pada saat Yesus. Hah? Kaisar Roma. Siapa? Kaisar Roma, Pontius Pilatus, siapa lagi ya tadi? Udah satu aja, ya benar udah. Oke. Kaisar Roma. Ya. Siapa namanya Kaisar Romanya? Kaisar Agustus. Herodes. No. Siapa? Kaisar Agustus tuh lahir bulan Agustus. Kaisar Agustus. Ya. Nomor 2, Tante Meme. Iya. Tante ingat nggak tadi saya sempat nyebut Paulus itu dipenggal di bawah pemerintahan Kaisar siapa Tan? Kaisar Nero. Yes. Iya. Benar Tante, mantap. Iya. Pak Ade, ingat nggak Pak Ade, apakah intisari kitab Injil Matius mengenai pribadi Yesus? Matius ya. Yesus sebagai aduh, apa ya, kalau yang Son of Man itu Lukas ya. Ya, betul. Pak Dede nanya yang Lukas aja. Yesus sebagai depannya R. Rakyat. Sebagai servant. Iya. Sebagai raja pada ya. Raja, Son of oke. Jesus King, oke. Ya, King of. Iya. Edwin, mengapa Injil Yohanes tidak dikategorikan sebagai Injil sinoptik? Sinoptik apa sih? Sinoptik yang dilihat itu apa sih? Gabungan dan melihat ke depan. Bukan melihat bersama-sama. Kalau Yohanes kenapa nggak digolongkan sebagai sinoptik Matius, Markus, Lukas tuh? Kenapa dia beda sendiri? Kenapa? Biar keren. Ke jalan-jalannya. Ada yang mau bantu? Siapa? Tadi kamu nggak kasih jawabannya, kamu cuma bilang ya, kalau Injil Yohanes itu lain sendiri, dia tidak ini. Tapi nggak Ada dikasih dong, saya namanya. jelasin Son tadi. of apa? Jesus as Son of Man ya, Son of God, sorry. Ya Ya, karena betul. Karena Yohanes itu tidak menjelaskan kegiatan pelayanan Yesus secara detail, tapi menggambarkan sisi ketuhanan Yesus. Makanya dia nggak bisa disamakan dengan Matius sampai Lukas gitu ya. Iren, tunggu Novi dulu, Novi. Sebutkan satu kitab sejarah dalam Perjanjian Baru, Novi. Apa? Iya, Kisah Para Rasul, benar. Rasul. Iren, gampang nih Ren. Siapakah nama penulis yang menulis kitab paling banyak di Perjanjian Baru? Ya, Nama penulis Alkitab yang paling banyak. Yes, Yay. Paulus. Yes. Budi. Ah ya.
Sebutkan Gampang aja kalau sebutkan salah satu kitab yang Paulus tulis pada saat dia berada di penjara. Ingat nggak, Bud? penjara. Timotius. Bukan, Bukan. Korintus. bukan. Efesus lah, Efesus. Ya, Efesus benar. Efesus. Efesus, Kolose, Filemon, Filipi, ya itu. Lalu Elisa, sebutkan salah satu kitab yang Paulus tulis saat dia memecahkan masalah tertentu. Apa bantuin? Nggak tahu. Tadi kamu sebut tuh. Korintus. Ya, Korintus. Korintus karena paling banyak masalah. Udah semua ya? Iya, sudah semua. Oke. Baik, thank you ya semua sudah hadir. Kita sama-sama ambil foto yuk untuk record saya. Saya tidak tahu Hari apa Hani, semoga sehat-sehat saja. Dia nanti saya kontak. Yuk, 1, 2, 3. Thank you. Nanti minggu depan kita akan mulai masuk ke detail mengenai bibliologi ya. Kalau tadi kan panorama, saya detail itu bukan ngelihat kitab-kitabnya detail, tapi kita akan mulai melihat kenapa Alkitab itu kok bisa disusun ya, kenapa ada inspirasi dan lain-lain. Kenapa kita percaya Alkitab itu firman Tuhan dan lain-lain. Kita akan belajar itu lesson berikutnya. Ya. Oke, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kasih setiamu yang sudah Tuhan berikan dalam kami belajar firman Tuhan seperti ini. Malam sudah semakin larut, tapi kami bersyukur, kami masih semangat. Tuhan, biar Tuhan terus berikan kekuatan ekstra kepada kami. Dan terpenting, biarlah kami makin bertumbuh dalam Tuhan, hidup makin takut akan Tuhan, sehingga apa yang kami pelajari boleh terlihat dalam buah-buah hidup kami. Tuhan sertai dan berkati seluruh pribadi yang sudah hadir pada malam hari ini, dengan setiap kesibukan, pekerjaan, keluarga mereka masing-masing ya Tuhan. Tuhan berkati berlimpah-limpah. Kami percaya jadilah kami di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Kalau sebentar kami akan istirahat, berikan kami malam damai sejahtera yang indah, sehingga besok pagi kami boleh bangun dengan tubuh jiwa raga yang sehat, dengan rahmat Tuhan yang baru setiap pagi. Terpujilah namamu, mari kita angkat tangan bersama dan terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya berkat dari Bapa di surga, kasih sayang sempurna dari anaknya Tuhan Yesus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua hari ini, sampai kita jumpa dengan Kristus saat Dia datang kembali. Dan diberkati sama-sama, katakan amin.